Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rona Paulina Gultom. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penulisan laporan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Purnama Yanti Purba, SEMM. Pengertian laporan bisnis. Ada beberapa definisi dari laporan bisnis menurut para ahli. Menurut Herta A. Murphy dan Herbert W.H., laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan tertentu. Menurut Himstrick dan Betty, laporan bisnis adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain guna membantu pengambilan keputusan dan perencanaan masalah. Adapun kegunaan laporan bisnis: 1. Untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. 2. Untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Ketiga, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Keempat, untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Kelima, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atau isu-isu tertentu. Keenam, untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Penggolongan laporan bisnis. A. Menurut fungsinya. Menurut fungsinya, suatu laporan dapat dibedakan apakah untuk memberi informasi atau analisis. B. Menurut subjeknya. Menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan pada departemen mana suatu laporan itu diperoleh. C. Menurut formalitasnya. Menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal atau non-formal. D. Menurut keasliannya. Menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela, juga apakah publik atau swasta. E. Menurut frekuensinya. Menurut frekuensinya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah secara berkala atau khusus. F. Menurut jenisnya. Menurut jenis atau penampilannya, suatu laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. G. Menurut kegiatan proyek. Dalam melaksanakan suatu proyek, terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. H. Menurut pelaksanaan pertemuan. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dapat dibedakan ke dalam agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Penulisan laporan bisnis. Adapun persiapan yang diperlukan sebelum menulis laporan yaitu: 1. Definisi masalah, tujuan, dan ruang lingkup. 2. Pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. 3. Menentukan ide atau gagasan. Keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. 5. Menganalisis dan menafsir data. 6. Mengorganisasi data dan mempersiapkan outline akhir. Bagian pokok laporan bisnis. A. Pendahuluan. Bagian-bagian dari pendahuluan yaitu: 1. Pemberi kuasa. 2. Layout atau rencana presentasi. 3. Masalah. 4. Maksud. 5. Ruang lingkup. 6. Metodologi. 7. Sumber primer atau sekunder. 8. Latar belakang. 9. Definisi istilah. 10. Keterbatasan. 11. Rekomendasi. B. Teks. Bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis adalah isi teks atau laporan. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan, dan membuat hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis tersebut. C. Penutup. Pada bagian penutup,
Informational report disebut rangkuman, dan analytic report disebut kesimpulan. Rekomendasi atau rangkuman. Organisasi laporan bisnis. 1. Cara menyusun tubuh laporan bisnis. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menyusun tubuh laporan bisnis, yaitu cara deduktif dan induktif. 2. Cara menyusun teks laporan bisnis. 1. Memberi topik-topik atau kriteria. 2. Menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. 3. Mendeskripsikan lokasi atau tempat. 4. Menjelaskan suatu proses atau prosedur. 5. Menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. 6. Menyusun urutan tingkat jam dan tritas. 8. Menyusun sumber-sumber yang digunakan. 9. Pemecahan masalah. 3. Metode outline. Outline merupakan alat yang paling penting dan hemat waktu. Ia akan menjadi penuntut dalam menyusun laporan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan